Saudara, silahkan tonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Itu tidak akan merugikan Anda dan justru akan menambah pahala dan kebaikan bagi Anda. Semangat berbagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas satu ayat di dalam surat Az-Zumar ayat 53. Yang ada aplikasi Quran di HP-nya boleh dibuka. Surat Az-Zumar ayat 53. Kita ngaji bersama. Yang ada aplikasi Quran, surat Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Itu ayatnya. Silakan dibuka terjemahannya. Saya akan langsung tancap gas ya, gaspol. Jadi ayat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merespon surat Az-Zumar ayat 53 ini. Beliau mengatakan, ma uhibbu anna liyad dunya wa ma fiha bihadhil ayat. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah ila akhir ayat. Kata Rasulullah, saya tidak suka bila Allah memberikan dunia dan seluruh isinya, tetapi kata Rasulullah tidak diturunkan ayat ini. Maka kalau ada pilihan antara Az-Zumar 53 dengan dunia seluruh isinya Allah akan berikan, maka aku lebih memilih surat Az-Zumar ayat 53. Subhanallah. Para ulama berkata, tidak ada ayat yang paling lembut. Tidak ada ayat yang paling lembut terhadap para pelaku dosa, yaitu surat ini. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, ayat ini sungguh ayat yang menjelaskan betapa luasnya maafnya Allah, sekalipun kepada para pelaku dosa besar sekalipun. Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah, kalau ada orang kaya, ini lagi melamun aja ya, bapak-bapak pulang kerja, tahu-tahu entah habis isya gitu datang orang kaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
orang kaya, ada apa? Saya mau ngasih duit, mau nggak? Oh ya mau. Gitu ya. Berapa? Nggak besar, cuma 25 juta. Gitu, nggak besar, cuma 25 juta. Tapi syaratnya sampean ojo sholat sehari semalam ya. Kira-kira kalau warga kapal selam ini ada orang gitu beneran, tak kayak 25 juta, tapi dino iki ojo sholat ya. Pilih mana, Pak? Perasa aku. Biasa orang tahu sholat, ya milih 25 juta lah. Kono, sing biasa gak sholat kono, kene insya Allah sholatnya rajin, kapal selam dilawan. Sudah banyak pengalaman spiritual. Jadi harusnya warga kapal selam, prajurit kapal selam, orang-orang yang betul-betul sudah kenal siapa Allah. Nah gitu kan, sehingga spiritualitasnya, keagamaannya, kesalehannya melebihi daripada yang lainnya. Kenapa? Ya perjuangannya antara hidup dan mati ya. Maka kenal Allah lebih dalam, harusnya begitu ya. Jadi ini tawarannya begitu. Ini Rasulullah, bukan 25 juta saudara, bukan 100 juta, bukan miliar, bukan triliun. Kata Rasulullah, jika Allah akan memberikan seluruh dunia, seluruh isi dunia ini diberikan kepada aku, tapi tidak diturunkan Az-Zumar 53, maka aku lebih memilih diturunkannya surat Az-Zumar 53. Itu luar biasa. Nah hadirin, ayat ini berkenaan dengan seorang pemuda di zaman Rasulullah. Dia memasuki pasar, tidak tahan dia. Apa tidak tahan? Sumuk atau boten? Tidak tahan, lihat penjual anggur itu cewek cantik. Waduh, cewek cantik. Dia tidak tahan lihat cewek cantik itu, deketin cium. Kok deketin tukang jual anggur nggak tanya, Mbak, sakilo piro? Enggak, dia cium. Kan ini ono panggung, terus ono penyanyine semlohe, sampean melo munggah toh. Melo munggah, melo joget. Nakalan joget ditemplekno pisan. Mereka ngono apa nyawer nakal, matanya tangannya ada matanya, diselipno di antara dua gunungnya. Ya Allah. Pemuda ini datang ke pasar, lihat perempuan penjual anggur cantik, dia cium, habis cium nyesel. Kenapa kok sebelum nyium gak nyesel? Mari nyium nyesel. Sampean kalau mari, maaf ya, terus nyesel lah. Enggak, tak ulangi mana. Nyesel datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, halaktu ya Rasulullah. Cilaka aku ini ya Rasulullah. Ya Rasulullah, rusak aku ini ya Rasulullah. Lalu Nabi bertanya, kenapa pemuda? Saya tadi habis nyium cewek di pasar. Loh kok iso? Ya iso buktinya ya Rasulullah. Kata Nabi, istighfarlah kepada Allah. Istighfar ping telu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lalu kerjakan sholat, lakukan amal soleh. Ya Rasulullah, cuma itu ya Rasulullah. Kok cuma itu? Lakukan aja dulu kok cuma itu. Sampai lah ngono, dikasih amalan ya. Amal no iki ping 100. Cuma 100, Pak. Gurung dilakoni ya. Cuma 100. Ya Allah. Ya, sampean ini harus banyak-banyak nabung ya. Nabung apa? Nabung amalan. Nabung zikir. Anak-anaknya diajak nabung. Nah, Dok, sak marine salat ojo lali, Dok, nabung. Nabung apa, Mas? Sampeyan gak tahu ngai duit kok nabung. Bukan, Nak. Minimal sampean istighfar ping 100. Habis zikir salat, khususkan habis itu zikir istighfar ping 100, sholawat ping 100, itu minimal, Nak. Kamu 5 waktu lakukan itu aja dulu, nabung, Nak. Bapak ibumu gak iso menanggung masa depanmu baik, Nak. Bapakmu cuma, ya Allah, muga-muga panjenengan berkahi anak-anakku, keturunanku ya Allah. Tapi selebihnya bapak ibu nggak bisa, Nak. Kamu jalan sendiri, kamu melo nabung, Nak. Sudah bapak ibu, anak-anaknya suruh nabung. Ada yang masih bujangan?
Nah, sing bujangan tambah nemen, nabungnya sing akeh. Supaya apa? Dapat jodohmu sing soleh soleha. Sing soleha. Nabung. Yang sudah punya anak, punya cucu, sing akeh nabung. Insyaallah. Nabung. Supaya apa? Supaya Gusti Allah nanti bisa membersamai, memberkahi perjalanan putra putrine panjenengan. Jadi kata sahabat ini kok balik tanya, ya Rasulullah, cuma segitu ya Rasulullah. Loh, kok cuma segitu? Lah konono ya. Laksanakan dulu lah. Gitu kan. Dan itu apakah hanya untuk aku ya Rasulullah? Enggak, untuk umatku yang lainnya. Jadi kalau engkau melakukan perbuatan maksiat, segera istighfar kepada Allah, lakukan amal soleh. Dauhan Allah dalam Al-Quran, Al-hasanat innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya amal-amal kebaikan itu akan menutupi, akan menghapus amal-amal keburukan. Dawuhan Kangjeng Rasulullah, atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah amal burukmu dengan amal kebaikanmu. Dilalah kok di jalan tadi sempat nyeplak uang, nyeplak dengan tanganmu, nyeplak dengan omonganmu, kok moro-moro misuh neng wong, nyakiti hati orang. Segera jalu sepuro neng wong iku, dan segera kon sing akeh infak sedekahe sing akeh. Atau di jalan kok berkendaraan misuh mewong, atau tahu-tahu ngomong nggak enak sama orang, segera cari orang itu, minta maaf. Kalau ketemu alhamdulillah, kalau enggak banyak-banyak istighfar, banyak-banyak infak sedekah. Itu mesti atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau engkau melakukan amal buruk, segera ikuti dengan amal baik. Itu kata kunci. Jadi kalau tadi subuhnya kesiangan, ayo lakukan amal soleh, lakukan amal kebaikan, lakukan sholat sunnah. Lalu nanti zuhur aja telat, gitu. Jadi keburukanmu ditutup. Keburukan itu apa? Ketika seorang hamba Allah tidak menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika hamba Allah meninggalkan perintah Allah, justru melanggar larangan Allah. Orang berbuat dosa, maksiat, orang mencuri, orang nyakitin orang, itu maksiat. Dan orang tidak sholat itu maksiat. Ya, gitu kan? Takutnya nek nyolong dosa, tapi nek nggak sholat nggak dosa. Ada tak pemikiran gitu? Banyak. Nek nyolong dosa, tapi nek nggak sholat nggak dosa. Banyak tuh pemikiran gitu. Nyolong maksiat, tidak sholat maksiat. Istri dan tidak taat bersuami maksiat itu. Suami jahat kepada istrinya itu maksiat. Nah, jadi kata Rasulullah, atbi'is sayyi'atal hasanata tamuha. Kalau panjenengan barusan atau punya keburukan, segera lakonono amal soleh, lakukan kebaikan untuk menutupi keburukan itu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah. Lalu ada macam dosa. Dosa paling ringan itu disebut zalat. Zalat itu dosanya orang mukmin. Zalat itu dosanya orang soleh. Orang soleh pun tidak bebas dari dosa. Dosanya orang soleh itu, kalau dia berbuat dosa, itu terpleset, tidak sengaja. Itu dosanya orang soleh. Zalatul qadam, ibaratnya panjenengan lagi jalan, kemudian menginjak kulit pisang, kepleset jatuh. Di jalan ada bocor oli, panjenengan di belakangnya ngendarain kendaraan roda 2, lalu glosor. Jatuhnya tidak disengaja, tapi ini ngebut-ngebutan itu sengaja.
Kok ngebut-ngebutan, mengajak. Ya orang sewajarnya lah, ngebut itu enggak sewajarnya. Ya orang ngebut itu kalau cilaka, memang dia cari cilaka kok. Jadi berkendaraan ya yang wajar. Nah ini kok pas udah hati-hati, jalannya licin, kepleset. Nah itu orang mukmin itu kalau berbuat dosa, itu terpleset, tidak sengaja. Bapak Ibu kalau berbuat dosa itu tidak disengaja apa dinikmati? Kok koyo habis dosa sekali, wah aman ternyata. Aman selamat, besok bisa diulangi. Moga-moga nggak ada lah, nggak ada ya, nggak ada. Jadi misalkan ngumpul neng warung, kono gorengan, darmaji, dahar 5 ngaku siji, kok aman gitu, gak ono CCTV, sesok diulangi mana? Ya? Moga-moga nggak gitu, nggak ada ya, nggak ada lah. Orang kapal selam itu jujur-jujur. Darjima iya, dahar siji ngaku 5, makanya cuma 1, bayarnya untuk 5. Oh luar biasa, kata tukang warung, iku arek kapal selam, wapi men, apa bu? Lah dia mangan gorengan cuma 1, bayarnya untuk 5 lu bayarkan. Oh, luar biasa. Tak tunggu sesok teko mana apa orang. Oh, ini orang ini dirindu, ini orang tukang warung. Nah, sampean jadi dirindu oleh orang nih kalau karena kebaikannya. Jangan jengkel no, wah ini bahaya iki arek iki teko iki apa? Oh arek iki mangan ngentekno bayarnya cuma siji. iki malah petaka iki. Tapi kapal selam ndak. Aku seneng arek iki teko. Tak enteni, kapan mau datang lagi? Apa Bu? Wah, api. Mangannya cuma 1, bayarnya 10. Hebat, luar biasa. Itu zalatul qadam namanya. Yang kedua, naik sedikit, dosa itu disebut junub. Junub. Makanya panjenengan kalau berdoa, Allahumma gfirli dunubi, kan itu ya? Junub. Junub itu asal kata janbun. Janbun itu artinya ekor. Ekor itu letaknya dekat lubang buang kotoran, menjijikkan, menghinakan, kotor. Sebenarnya orang yang mau berbuat dosa, walaupun dosa itu kecil, itu adalah jijik sebenarnya. Dosa itu walaupun kecil dosanya, itu kotor. Cuma karena cuma dosa kecil, orang cenderung ngulang-ngulangi. Ekor itu kemanapun si hewannya pergi, dia ngintili, bahasa Belandanya itu ngikut. Kemanapun dia berangkat, dia ngintili, ngikut. Maka biasanya orang itu berbuat dosa, kalaupun dosa itu ringan, untuk diulang. Maka Rasulullah bersabda, la shaghira ma'al israr. Tidak ada dosa kecil kalau dosa itu diulangi terus menerus. Sedikit-sedikit jadi bukit, katanya orang kapal selam. La kabira ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar kalau orang itu mau istighfar kepada Allah. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, kita percepat ayat ini. Jadi ayat ini juga berkenaan dengan orang-orang yang melakukan dosa besar. Kategori dosa besar di dalam surat Al-Furqan. Dalam surat Al-Furqan, dosa besar itu yang pertama adalah dosa syirik. Dosa syirik itu adalah termasuk dosa yang sangat besar. Yang kedua, kategori dosa-dosa besar, membunuh. Yang ketiga, berzina. Itu dosa besar. Nah, sekelompok orang-orang musyrikin itu datang menghadap Rasulullah. Dia berkata, ya Muhammad, apa yang engkau ungkapkan dalam kitab Qur'anmu sungguh sesuatu yang sangat indah. Padahal saya ini pelaku dosa-dosa besar. Saya ini syirik, kata dia. Saya ini membunuh, banyak yang saya bunuh.
Saya ini berzina, setiap malam saya nikmati zina. Saya sudah bosan semua ini. Adakah pembebasan bagi saya kalau saya mau datang kepada agamamu? Tapi dalam agamamu itu dijelaskan bahwa dosa-dosa besar seperti itu, dia syirik, dia membunuh, dia berzina, itu balasannya 3. Insya Allah kalau warga kapal selam tidak adalah ada yang syirik. Syirik. Ya Allah, moga-moga sesok pasangan nomorku dapat gitu kan, terus pembian ke bawah pohon besar gitu, minta ke roh di situ ya, misalkan. Berapa nggak ada. Pembunuh pernah, bapak-bapak ibu-ibu membunuh, pernah bunuh nyamuk. Bunuh manusia ini. Zina, ini hati-hati zina ini. Kalau kita lupa akan Allah, semua perbuatan jahat bisa dilakukan oleh siapapun. Maka perlu kita kuatkan iman, hadirkan Allah dalam kehidupan kita. Allah yang maha melihat, Allah yang maha tahu, yang terselip dalam hati kita sekalipun. Allah tahu apa yang kita perbuat. Mungkin suami ibu tidak tahu, mungkin istri bapak tidak tahu apa yang bapak perbuat, tapi Allah maha tahu. Itu 3 dosa ini sangat besar. Kata Allah, siapa yang melakukan 3 ini, syirik, membunuh, berzina, ada 3 balasannya. Yang pertama, yalqa asama, yaitu dosanya sangat besar. Yalqa asama, sangat besar. Yang kedua, yudha'af lahul azabu yaumal qiyamah. Azabnya di hari akhirat, di hari kiamat, itu dilipat gandakan oleh Allah. Dosanya sudah besar, azabnya dilipat gandakan oleh Allah. Na'udzubillah. Padahal Rasulullah memberikan perumpamaan. Azab yang paling ringan, kata Rasulullah, bila ada seorang yang menginjak kerikil kecil di api neraka, itu mendidih sekujur tubuhnya. Itu yang paling ringan. Lah ini azabnya itu sudah besar, dilipat gandakan oleh Allah. Seperti apa kira-kira? Nauzubillah. Yang ketiga, wa yakhlud fihi muhana. Dia akan dimasukkan ke dalam neraka, kekal, abadi, dalam kondisi hino dino, hina kondisinya. Nauzubillah min dzalik. Jadi kata musyrikin ini, saya ini sudah bosan dengan perbuatan maksiat saya. Saya ini pelaku syirik, pelaku bunuh orang, pelaku zina. Aku ini mau tobat. Tapi agama yang kau ajarkan dalam kitab suci Muhammad mengatakan seperti itu. Dalam neraka kekal, azabnya besar, siksanya berat. Lalu apa aku ini? Lalu turun Az-Zumar 53.